Berikutnya kita akan coba mempraktekkan pencatatan dengan menggunakan contoh ini ya. Usaha jasa. Jadi kita mulai belajarnya dengan usaha jasa. Ini usaha yang penghasilan utamanya dari memberikan pelayanan. Contohnya ekspedisi, transportasi, kalau di BUMN ya PT KAI ya. Kemudian ada maskapai Garuda dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara ininya? Nah, pertama kita buat dulu formatnya. Nah, format persamaan akuntansi seperti ini ya. Jadi di dalam akuntansi itu ada kopnya. Kopnya itu yang pertama menerangkan nama usahanya, kemudian jenis laporan yang dibuat atau pekerjaan yang dibuat, pekerjaan kita yang dibuat sini, lembar kerjanya namanya persamaan akuntansi. Ini digunakan hanya buat sebagai latihan ya, latihan logikanya. Jadi tidak tepat kalau dijadikan sebagai pencatatan akuntansi karena dia pembuatannya secara horizontal. Jadi panjang sekali, itu tidak efektif. Kemudian bulan terjadinya transaksi di sini bulan Maret. Nah, di sini kita akan coba merinci yang ada di persamaan akuntansi itu, aset, liabilitas, dan ekuitas. Tadi kan aset itu definisinya semua kekayaan usaha. Kekayaan usaha kita bisa tahu dari mana? Kekayaan usaha kita bisa tahu kalau kita membaca dari transaksi-transaksi yang ada. Anggaplah ini usaha yang baru pertama kali dibuat, baru pertama kali berdiri. Maka setiap kali pertama kali berdiri, perusahaan pertama kali berdiri itu kan berarti meninggalkan catatan-catatan transaksinya ya. Contoh, tanggal 1 Maret pemilik menyertakan modal usaha berupa uang tunai. Nah, di sini uang ini bagian dari kekayaan ya. Uang ini bagian dari kekayaan, tapi di sini uangnya digunakan sebagai modal. Uang ini digunakan sebagai modal. Maka di sini jelas aset yang pertama ada kekayaannya, bentuknya apa? Uang ditulis. Tapi ditulisnya bukan uang, disebutnya sebagai kas. Kas di sini dia sifatnya menambah dan mengurangi. Kalau menambah berarti kalau ada penerimaan kas ya. Kemudian yang kedua, bentuk kekayaan kedua itu apa? Perlengkapan kantor, barang ya. Itu barang kan juga merupakan aset. Jadi tulis di sini perlengkapan kantor atau perlengkapan. Kemudian sewa ruko untuk 6 bulan. Sewa ini walaupun kita bayar atau si pemilik usaha ini bayar, setelah bayar kita kan mempunyai hak untuk memanfaatkan ruko yang kita sewa. Memanfaatkan ruko yang kita sewa itu dianggap juga sebagai aset ya. Dianggap sebagai aset kekayaan juga. Itu berikutnya pendapatan jasa. Nah, pendapatan di sini ini nanti masuk ke dalam bagian ekuitas. Ya. Ekuitas tadi kan kekayaan milik sendiri. Ya. Pendapatan itu kan juga nanti akan menjadi kekayaan milik sendiri. Sifatnya apa? Menerima. Sifatnya menerima kalau pendapatan itu. Begitu juga dengan token listrik. Token listrik itu nanti juga akan masuk ke ekuitas. Ya. Kemudian PREV. Kalau token listrik itu kan berarti kita mengeluarkan uang ya. Mengeluarkan uang untuk apa? Untuk bayar listrik, yang dengan bayar listrik tersebut usaha bisa berjalan. Kalau usaha bisa berjalan, maka pendapatan akan diterima. Itu. Pemilik mengambil uang tunai sebesar 100.000. Nah, uang tunai di sini menambah atau mengurangi? Uang tunai di sini mengurangi. Mengurangi apa? Mengurangi kekayaan si pemilik. Mengambil ya, berarti itu mengurangi. Nah, forwardnya seperti ini ya. Forwardnya seperti ini. Kemudian bisa kita mulai ininya, pencatatannya. Di sini ditulis modal usaha. Tanggal 1 Maret 2021. Keterangannya apa itu?
pemilik menyertakan modal usaha berupa uang tunai sebesar 20 juta. Logikanya begini. Berarti di sini ada penyertaan uang. Penyertaannya uang ini adalah milik sendiri untuk usaha. Nah, berarti kalau dilihat dari catatan di sini, dicatatnya di mana? Penyertaannya uang. Berarti kalau uang di sini kas ya. Tulis 20 juta. 1 2 3. Nah, kemudian ini apa yang disertakan untuk apa? Ini untuk modal usaha, ya. Karena ini bukan pinjaman ya. Di sini kan menyertakan modal usaha. Lain kalau pinjaman, pemilik mendapatkan pinjaman, maka di sini menggunakannya ngeliabilitas. Nah, di sini tidak ada hutang. Jadi kalau tidak ada, tidak usah digunakan. Sini 20 juta. 3 2 3. Nah, ini yang disebut sebagai balance, sisi kanan dan kiri. Sisi kanannya aset 20 juta, sisi kirinya ekuitas. Kalau dari saya di sini di kiri ya, di ekuitas itu kanan. Sininya 20 juta. Nah, ini sesuai dengan rumus yang pertama. Aset sama dengan ekuitas. Rincian asetnya apa? Kas. Ya. Berarti di sini ada penerimaan kas 20 juta untuk modal. Kemudian tanggal 3 bulan 3 2021 membeli perlengkapan. Nah, kalau membeli perlengkapan, setiap pembelian itu yang sifatnya tunai berarti kan menggunakan uang kas ya. Jadi di sini modal ini sudah tidak digunakan. Modal ini hanya sebagai status bahwa pada saat pendirian usaha itu ada uang yang disertakan 20 juta. Secara otomatis uang 20 juta ini akan berfungsi sebagai uang kas yang digunakan untuk membeli, untuk membayar apa saja. Ya, untuk membeli atau membayar apa saja yang hubungannya dengan usaha. Nah, di sini di tanggal 3 ini digunakan buat beli perlengkapan kantor. Berarti 2 juta ini menggunakan uang yang 20 juta. Ditulis di sini ada pembelian perlengkapan 2 juta. Nah, kemudian di sini minus 2 juta. Ya, mengurangi minus ini. Nah, ini biar dipakein ini dulu. Nah, itu ya, minus 2 juta. Nah, kalau di ini kan berapa hasilnya? Ya. Ini berarti hasilnya sama dengan 18 juta. Nah, di sini tetap turun 2 juta ya. Nah, kita cek apakah balance atau enggak. Balance itu seimbang. Sisi kanan dan sisi kiri hasilnya sama. Sisi kanan, sisi kirinya ini aset ya. Aset itu terdiri dari kas dan perlengkapan. Aset saldonya berapa? 18 juta. Ditambah saldonya perlengkapan. Saldo itu artinya sisa akhirnya. 18 tambah 2, 20. Sesuai dengan modalnya. Jadi kalau kita artikan uang 20 juta ini sampai dengan tanggal 3 sudah digunakan untuk membeli perlengkapan. 2 juta. Sisa uangnya jadi berapa? Jadi 18. 18 ditambah 2 juta yang waktu beli perlengkapan. Hasilnya berapa? 20. Nah, ini yang dikategorikan sebagai, yang disebut sebagai teknik pencatatan bukti transaksi. Berikutnya tanggal 4 Maret. Nah, apa ini? Pemilik menyewa ruko. Nah, berarti di sini pemilik membayar sewa untuk 6 bulan. Jadi dibayarnya di awal, ya. Kalau dibayarnya di awal, maka setiap pembayaran di awal itu disebutnya dibayar di muka. Dibayar di muka itu dikategorikan sebagai aset. Kenapa? Karena si pemilik ini belum menikmati atau belum memakai rukonya sampai 6 bulan. Ya, belum memakai rukonya sampai 6 bulan. Itu alasannya ya, maka dia masuk ke dalam aset harta. Harta itu kan sesuatu yang masih bisa dinikmati, itu disebutnya sebagai harta. Beli perlengkapan 2 juta. Nah, 2 juta ini masih bisa dinikmati, tidak langsung habis, ya kan?